Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya, Lia Nur Hasanah, dalam mata pelajaran Geografi. Hari ini kita akan membahas tentang tenaga endogen dan pengaruhnya bagi kehidupan. Tenaga endogen merupakan tenaga alam yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen bersifat membangun dan mampu menggerakkan lempeng tektonik. Tenaga endogen dapat dibedakan menjadi gejala tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang tektonisme. Tektonisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang menimbulkan patahan, lipatan, dan dislokasi lapisan batuan kulit bumi. Tektonisme membentuk kenampakan muka bumi seperti gunung, dataran tinggi, lipatan, dan retakan batuan kulit bumi. Tenaga tektonik dapat dibedakan menjadi gerak epirogenesa dan gerak orogenesa. Gerak epirogenesa berlangsung sangat lambat dan meliputi wilayah sangat luas. Gerak epirogenesa dibedakan menjadi gerak epirogenesa positif dan gerak epirogenesa negatif. Gerak epirogenesa positif terjadi apabila permukaan daratan bergerak turun sehingga seolah-olah permukaan laut naik. Sedangkan gerak epirogenesa negatif apabila permukaan daratan naik sehingga seolah-olah permukaan air laut turun. Gerak orogenesa berlangsung cepat di wilayah relatif sempit. Gerak orogenesa membentuk pegunungan seperti pegunungan Bukit Barisan, serta lipatan, patahan, dan retakan batuan kulit bumi. Lipatan. Lipatan batuan disebabkan adanya tekanan yang tidak terlalu kuat dan berlangsung dalam waktu cukup lama. Berikut beberapa jenis lipatan. Yang pertama, lipatan tegak. Yang kedua, lipatan miring. Yang ketiga, lipatan menggantung. Yang keempat, lipatan isoklinal. Yang kelima, lipatan rebah. Yang keenam, lipatan rebah berpindah menjadi sesar sungkup. Pelipatan batuan kulit bumi dapat membentuk pegunungan. Pada bagian puncak atau punggung lipatan disebut antiklinal, sedangkan bagian lembah lipatan disebut sinklinal. Selanjutnya, patahan. Patahan batuan terbentuk apabila tenaga dalam bumi yang sangat kuat dan berlangsung singkat. Bagian permukaan bumi yang patah dan turun disebut graben, sedangkan bagian permukaan bumi yang patah dan terangkat disebut horst. Gerakan-gerakan lempeng tektonik dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerakan konvergen. Yang kedua, gerakan divergen. Yang ketiga, gerakan transform atau sesar. 1. Gerakan konvergen merupakan gerakan lempeng tektonik saling mendekat yang dapat menimbulkan tumbukan antar lempeng. Penunjaman atau subduction lempeng samudra ke bawah lempeng benua membentuk palung atau parit samudra dan pegunungan. Contohnya gerakan konvergen adalah terbentuknya palung Jawa dan pegunungan Himalaya. Kedua, gerakan divergen merupakan gerakan lempeng tektonik saling menjauh sehingga terbentuk retakan. Retakan yang terbentuk menjadi jalan keluar magma. Magma yang mengalir dari dalam bumi hingga permukaan bumi dapat membentuk pulau-pulau vulkanik. Yang ketiga, gerakan transform atau sesar merupakan gerakan lempeng-lempeng tektonik saling bergesekan atau berlawanan arah. Contohnya, gesekan lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng daratan Amerika Utara membentuk sesar San Andreas. Dampak dari tektonisme. Terdapat 2 dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tektonisme adalah terbentuknya kantong-kantong minyak dan gas alam di lipatan serta sesar batuan. Dampak negatif tektonisme adalah timbulnya bencana alam seperti gempa dan longsor. Yang kedua, kita akan membahas tentang vulkanisme. Indonesia merupakan wilayah yang dilalui jalur Ring of Fire
Akibatnya, Indonesia memiliki banyak penampakan gunung api. Vulkanisme merupakan gejala kegunung apian atau gejala alam yang berkaitan dengan penyusupan magma pada kerak atau litosfer. Vulkanisme dibagi menjadi dua, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi magma merupakan penyusupan magma di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Ekstrusi magma terjadi apabila tekanan gas dari dalam bumi kuat dan terdapat retakan pada lapisan kerak. Berdasarkan bentuk lubang keluar magma, terdapat 3 jenis ekstrusi magma. 1. Ekstrusi linier. Magma keluar melalui celah-celah retakan atau patahan memanjang membentuk deretan gunung api. Contohnya deretan gunung api di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 2. Ekstrusi areal. Magma berdekatan dengan permukaan bumi dan keluar meleleh di beberapa tempat tertentu. Contohnya gunung api di Yellowstone National Park di Amerika Serikat. 3. Ekstrusi sentral. Magma keluar melalui sebuah lubang atau saluran dan membentuk gunung api secara terpisah. Contohnya Gunung Krakatau. Berdasarkan kekuatan, erupsi gunung api dibedakan menjadi 2. 1. Erupsi eksplosif menimbulkan ledakan karena tekanan gas magmatis yang sangat kuat. Material yang dikeluarkan bersifat padat dan cair. 2. Erupsi efusif tidak menimbulkan ledakan karena tekanan gas magmatis kurang kuat. Material yang dikeluarkan berupa lava cair dan sedikit material padat berukuran kecil. Material hasil erupsi gunung api. Material padat berupa bongkahan batu-batu besar, batu kerikil, dan abu vulkanik. Material cair berupa lava dan lahar. Material gas berupa gas belerang, asam arang, dan uap air. Berikut dampak vulkanisme. Dampak positif vulkanisme: 1. Meningkatkan kesuburan tanah. 2. Memunculkan sumber energi panas bumi. 3. Menghasilkan bahan galian atau bahan tambang. 4. Menjadi objek wisata. Dampak negatif vulkanisme. Pertama, merusak bangunan, lahan pertanian, tanaman, dan hewan. 2. Gas beracun. Ketiga, banjir lahar. Dan keempat, kebakaran hutan akibat aliran lava pijar. Selanjutnya kita akan membahas tentang gempa atau seisme. Gempa merupakan getaran yang terjadi pada permukaan bumi yang disebabkan pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Sebagian besar wilayah Indonesia berada di zona rawan gempa. Fenomena gempa sering terjadi di Indonesia yang wilayahnya berada di wilayah tumbukan lempeng. Selain itu, banyak daerah di Indonesia berada di zona patahan atau sesar aktif. Jenis-jenis gempa berdasarkan sumber penyebabnya. 1. Gempa tektonik ditimbulkan oleh gerakan lempeng tektonik. 2. Gempa vulkanik ditimbulkan oleh aktivitas gunung api yang biasa terjadi sebelum erupsi gunung api. 3. Gempa runtuhan ditimbulkan oleh runtuhnya atap gua atau terowongan tambang di dalam bumi. Gelombang gempa atau getaran gempa menjalar ke segala arah dari pusat gempa hingga tempat yang jauh. Gelombang gempa dibedakan menjadi 3. 1. Gelombang primer atau gelombang longitudinal, yaitu gelombang merambat di dalam bumi dengan kecepatan mencapai 7-14 km per detik. Kedua, gelombang sekunder atau gelombang transversal, yaitu gelombang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang 4-7 km per detik. Ketiga, gelombang panjang, yaitu gelombang merambat melalui permukaan bumi dengan kecepatan 3-4 km per detik. Dampak fenomena gempa. Dampak gempa sangat beragam tergantung kekuatannya. Gempa berkekuatan besar dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, longsor, tsunami, dan korban jiwa. Baik, sampai di sini materi untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.